Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda ini lantas menculik Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman semua yang sedang menonton channel ini. Perkenalkan, nama saya Joshua Teva. Ini adalah video pertama di channel yang saya buat ini. Channel ini saya akan membahas tentang cerita misteri, teori konspirasi, horor, atau ilmu pengetahuan lainnya yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Baik tanpa basa-basi, kita langsung saja mulai dengan pembahasannya. Berhubung kita sekarang berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia, oleh karena itu, pada video pertama ini saya akan membahas tentang 8 peristiwa penting perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Bulan Agustus adalah saksi bisu sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan ini dalam mengantarkan rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Pada awal Agustus tahun 1945, Indonesia masih berada di kekuasaan Jepang. Para tokoh pejuang kemerdekaan pun masih mencari jalan untuk mewujudkan cita-cita luhur mereka, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Perang Dunia Kedua yang berlangsung pada 1 September 1939 sampai pada 2 September tahun 1945 menjadi celah bagi tokoh pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Kekalahan Jepang atas Sekutu menjadi salah satu pintu bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya untuk meraih kemerdekaan. Dan inilah 8 peristiwa penting yang menjadi titik awal bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya. Yang pertama, bom atom Hiroshima. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 jam 8:15 waktu setempat, sebuah pesawat Amerika Serikat Enola Gay B-29 menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima di Jepang. Ledakan bom atom yang dikenal dengan Little Boy ini menimbulkan kerusakan dan kehilangan ribuan nyawa. Jumlah orang yang meninggal pada saat itu diperkirakan mencapai 140.000 jiwa. Dari total penduduk saat itu yaitu 350.000 jiwa. Jadi kira-kira 40% jiwa meninggal dunia pada saat itu. Lumayan banyak yang meninggal pada saat itu. Hampir setengah dari penduduk Jepang pada saat itu. Peristiwa penting yang kedua, bom atom Nagasaki. 3 hari berselang, tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 pada pukul 11:02 waktu setempat, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Sekitar 74.000 jiwa kehilangan nyawa. Jadi sebelumnya Amerika telah menyerang Jepang dengan menurunkan bom atom di kota Hiroshima. Tapi karena mungkin Jepang ini keras kepala ya, atau bagaimana, atau Jepang ini mungkin merasa diri masih bisa, masih kuat, dia tidak mau menyerah kepada Amerika. Sehingga 3 hari berselang Amerika kembali menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki, Jepang. Hal ini membuat pemerintah Jepang panik. Coba kalian bayangkan, dalam waktu selang 3 hari saja 2 bom atom jatuh di negara Jepang. Bagaimana paniknya mereka? Mereka masih sedih, mereka masih sakit karena kerusakan yang terjadi karena kehilangan banyak nyawa. Tiba-tiba datang lagi bom. Datang lagi bom menghancurkan negara mereka di kota Nagasaki. Dan hal inilah yang membuat titik awal Jepang menyerah kepada Sekutu. Peristiwa penting yang ketiga, Jepang menyerah kepada Sekutu. 6 hari setelah tragedi bom Nagasaki, yaitu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kekalahan Jepang diumumkan oleh Kaisar Jepang Hirohito di stasiun radio nasional. Menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanpa syarat ini menjadi akhir dari Perang Dunia Kedua. Jadi setelah kedua bom ini jatuh di kota Hiroshima dan Nagasaki, baru Jepang menyerah kepada Sekutu. Peristiwa penting yang keempat, BPU PKI dibubarkan dan PPKI dibentuk. Kabar kekalahan Jepang atas Sekutu membuat
para pemuda dan tokoh pejuang kemerdekaan, Indonesia bergegas mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945 dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pembubaran BPUPKI digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI bertugas untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan rencana kemerdekaan, termasuk membuat, menyusun, dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, para tokoh dan pejuang Indonesia membubarkan BPUPKI dan digantikan oleh PPKI untuk persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang kelima, peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok menjadi peristiwa yang memiliki keterkaitan terhadap pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lantas bagaimana proses terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Kala itu Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia II. Dari peristiwa Perang Dunia II, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar bagi bangsa Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan muda dari pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Indonesia mendapat celah untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Tetapi yang sekarang menjadi masalah adalah terjadi perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Aduh, pusing juga ya. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri pada saat itu menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun keuletan para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor pemerintahan Jepang, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar kekalahan Jepang pada Sekutu melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno dan Bung Hatta untuk melakukan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun Bung Karno dan Bung Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan oleh PPKI, badan buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda ini lantas menculik Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Peristiwa penculikan Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok ini tidak terlepas dari para tokoh yang terlibat di dalamnya, yaitu tokoh golongan tua dan tokoh golongan muda. Adapun tokoh-tokoh yang disebut golongan tua adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, para anggota dan pengurus BPUPKI dan PPKI. Ada orang-orang yang terlibat di dalam golongan muda, yaitu yang pertama Soekarni, yang kedua Chairul Saleh, yang ketiga Yusuf Kunto, yang keempat Dr. Muwardi, yang kelima Soedarjo Singgi, yang keenam Wikana, yang ketujuh Sayut Temilik, yang kedelapan Sudiro, yang kesembilan BM Diah, yang kesepuluh Johar Nur, yang ke-11 Kusnandar, yang ke-12 Subadio, yang ke-13 Subianto, dan yang ke-14, yang ke-15 Adam Malik, dan yang ke-16 Armansyah. Jadi itu adalah tokoh-tokoh antara golongan tua dan golongan muda. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan rakyat Jepang. Malamnya para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Bung Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Jika Soekarno dan Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Jadi para golongan muda ini mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui para golongan tua, yaitu Soekarno dan Bung Hatta, untuk segera membaca teks proklamasi atau memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945
Namun permintaan Wicana dan Darwis ditolak mentah-mentah oleh Soekarno dan Bung Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan lembaga buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Bung Hatta, Wicana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah Soekarno dan Bung Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sodaco Singgi bersedia untuk mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan oleh Soekarno di Jakarta. Esok harinya Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya untuk menjemput Soekarno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi terselenggarakan secepatnya. Hasil dari peristiwa Rengas Dengklok ini adalah proklamasi akan segera diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa penting yang keenam, detik-detik pembacaan proklamasi menuju kemerdekaan. Perundingan selang gugusan muda dan gugusan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia berjalan pada pukul 2.00 sampai dengan 4.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Monjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu yaitu Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr Ahmad Subarjo. Pemikiran teks proklamasi sendiri ditulis oleh Ir Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi itu yaitu Soekarno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, telah hadir Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Perkara dimulai dengan pembacaan teks proklamasi pada pukul 10.00 oleh Soekarno dan disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Dan inilah isi teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno pada saat itu. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi teks proklamasi ini ditulis menggunakan tahun hitungan Jepang. Kemudian bendera merah putih yang sebelumnya dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Jadi yang pertama jahit sangsaka merah putih atau bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Kemudian disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muardi, pimpinan Barisan Pelopor. Pada mulanya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, tapi beliau menolak dengan gagasan pergerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latif Hendra Ningrat, seorang prajurit peta, ditolong oleh Sohut untuk melakukan tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakangan untuk membawa nampan yang berisi bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera dikibarkan, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai pada saat ini sangsaka merah putih itu masih tersimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Setelah upacara pembacaan teks proklamasi dilakukan, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin oleh S. Brata datang terburu-buru sebab mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak tersebut yang sebelumnya di Ikada dipindah ke Pegangsaan kediaman Soekarno. Jadi setelah Soekarno mengumumkan kemerdekaan lewat teks proklamasi, ada 100 orang yang dipimpin oleh S. Brata ini datang terburu-buru karena mereka tidak tahu perubahan tempat. Kenapa berubah? Karena para golongan tua dan muda yang hadir itu mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan. Takutnya jangan sampai pas
ada sementara baca teks proklamasi kemerdekaan tiba-tiba ada bom jatuh atau orang rusuh di sana sini atau tentara Jepang atau bagaimana lah, pokoknya intinya itulah. Ke-100 orang ini yang dipimpin oleh S. Brata ini menuntut agar Soekarno melakukan pembacaan teks proklamasi ulang. Tapi Soekarno menolak. Dengan demikian terjadi keributan kecil. Tapi Bung Hatta datang dan memberikan amanat singkat agar mereka semua tenang. Dan ternyata mereka tenang setelah mendengarkan amanat itu. Yang intinya adalah merdeka, bukan yang mau berkelahi sini sana atau ini. Peristiwa penting yang ke-7, penetapan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI tanggal 18 Agustus. Sehari setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau UUD 1945. UUD berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui sidang PPKI. UUD 1945 dan Pancasila dibentuk untuk sebagai menjadi landasan atau dasar negara bagi bangsa Indonesia. Peristiwa penting yang ke-8, pembentukan KNIP tanggal 29 Agustus. Peristiwa lain pada bulan Agustus adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. KNIP merupakan sebuah badan usaha yang membantu Presiden dalam menjalankan tugas dan kekuasaan. Jadi pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 dibentuklah KNIP ini untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya. Dibentuk juga DPR, MPR, hingga sampai pada saat ini kita masih ada DPR dan MPR. Baik, mungkin itu beberapa peristiwa penting dari sekian banyak peristiwa penting yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Jadi demikian video yang saya bahas pada saat ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.